Mazmur 91 ayat 1-16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semua, tidak terasa kita telah memasuki bulan Desember, di mana kita akan merayakan Natal. Dan sebagai umat Kristiani, Natal adalah momen untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus, yaitu Mesias, Juru Selamat yang datang ke dunia. Bahkan kegembiraan Natal juga turut dirayakan hampir di seluruh dunia, tidak peduli apakah mereka percaya atau tidak kepada Yesus. Yang menarik, dalam beberapa dekade terakhir ini, ada beberapa orang Kristen yang menentang perayaan Natal karena dianggap sebagai perayaan orang pagan atau berhala. Ada juga yang berpendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal. Maka dari itu, mari kita memahami bersama arti dan esensi dari perayaan Natal yang sebenarnya. Kata Natal sendiri berasal dari bahasa Latin natalis yang artinya lahir atau kelahiran. Dan di dalam bahasa Inggris, kata Christmas berasal dari bahasa Inggris kuno, yaitu Christmasmasse atau Christmas, yang artinya penderitaan Kristus, di mana penderitaannya dimulai saat dia datang dan lahir menjadi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa memang Natal selalu berkaitan dengan kelahiran Yesus Kristus ke dunia sebagai manusia. Beberapa orang Kristen yang menolak perayaan Natal berpendapat bahwa Natal adalah perayaan pagan yang dimulai pada tahun 274 Masehi oleh orang-orang Romawi untuk menghormati matahari dan Saturnus pada titik balik matahari di musim dingin yang umumnya jatuh pada tanggal 25 Desember.
Namun, saat Kaisar Konstantinus Agung menjadi Kristen, festival Romawi ini diubah menjadi perayaan kelahiran Yesus, di mana fokus penyembahan yang tadinya kepada matahari menjadi kepada Tuhan, yaitu Sang Surya kebenaran dan Sang Surya pagi dari tempat tinggi, seperti tertulis dalam Maleakhi 3 ayat 2, Mazmur 84 ayat 2, dan Lukas 1 ayat 78. Mengganti hari raya matahari menjadi hari kelahiran Yesus Kristus bukanlah penyembahan berhala. Mengenai tanggal 25 Desember sebagai hari Natal, ini adalah tanggal yang paling banyak digunakan untuk perayaan Natal gereja-gereja. Namun, ada beberapa denominasi yang merayakannya pada tanggal lain, biasanya antara awal Desember hingga Januari. Hal ini terjadi karena sulit untuk menentukan tahun, bulan, dan tanggal yang pasti kapan Yesus dilahirkan. Namun, satu hal yang pasti, Yesus benar-benar pernah dilahirkan. Gereja sendiri sudah memperingati kelahiran Yesus semenjak awal abad pertama dan kedua, sebagaimana dicatat oleh para pemimpin gereja setelah era para rasul. Artinya, ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus justru jauh lebih dulu dari perayaan matahari atau Saturnus bangsa Romawi di abad ketiga. Pada tanggal 25 Desember 350 Masehi, Uskup Julius I dari Roma memutuskan untuk mengadakan ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus dengan maksud menandingi festival matahari atau Saturnus Romawi. Ternyata lebih banyak orang yang menghadiri ibadah Natal di gereja-gereja. Semenjak itu, secara tradisi, orang Kristiani merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Melihat catatan-catatan para petinggi gereja tentang perayaan kelahiran Yesus, maka perayaan Natal pada 25 Desember bukanlah upaya kristenisasi dari festival matahari orang-orang non-Kristen. Malah mungkin sebaliknya, festival matahari adalah upaya romanisasi hari Natal. Selain itu, pendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal adalah pendapat yang tidak tepat. Karena secara esensial, justru merayakan Natal adalah hal yang alkitabiah. Merayakan dan menceritakan kelahiran Yesus hingga kenaikannya harus dilakukan gereja untuk memuridkan jemaat dan memberitakan Injil Kristus, yang artinya kita sedang memberitakan firman Allah, memuliakan dan melaksanakan misi Allah. Menurut Lukas pasal 1 dan 2, ada 7 fokus Natal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah pada kekudusan dan ketaatan, bahwa Tuhan memberikan perkenanan kepada mereka yang hidupnya benar dan tak bercacat di hadapannya. Fokus kedua adalah pada Roh Kudus, di mana urapan dan pencurahan Roh Kuduslah yang memungkinkan umat Tuhan menerima dan melakukan perbuatan baik, besar, dan ajaib. Fokus yang ketiga adalah pada mujizat dan tanda-tanda ajaib, di mana Tuhan membuktikan bahwa Ia sanggup melakukan hal-hal ajaib melampaui akal manusia. Fokus keempat kepada pujian dan penyembahan, bahwa kehadiran Allah di dalam hidup kita harus diresponi dengan penyembahan dan penyerahan diri. Fokus yang kelima adalah pada keselamatan bagi semua bangsa, di mana kedatangan Yesus Kristus adalah bagian dari rencana keselamatan Allah bagi dunia. Fokus yang keenam yaitu pada Bapa di surga yang setia pada setiap janji yang Ia buat dengan manusia. Dan yang ketujuh, fokus kepada Kristus, bahwa fakta Tuhan hadir dalam hidup kita adalah hal yang terindah karena Tuhan tidak meninggalkan kita, ada di antara kita, dan senantiasa hadir di dalam hidup kita. Merayakan Natal di tengah pandemi COVID-19 juga pastinya akan terasa sangat berbeda. Namun ketika kita betul-betul memahami 7 fokus yang terdapat di dalam Lukas 1 dan 2, kita akan mengerti esensi Natal yang sebenarnya, yaitu merayakan Natal dengan kesederhanaan seperti yang dicontohkan Yesus pada saat Ia lahir. Bahkan Alkitab menentang perayaan Natal yang berlebihan dan mengingatkan kita untuk terus berbagi seperti Kristus yang telah membagi hidupnya dengan kita. Percayalah bahwa terang Kristus tetap ada di dalam hidup kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan bersamanya. Biarlah sukacita Natal dapat kita peroleh saat kita merayakan Kristus dan kehadirannya, bahkan di tengah pandemi ini. Mari kita tetap merayakan lahirnya Yesus, Sang Mesias. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjutnya dari tim teologi kami mengenai perayaan Natal, ornamen Natal, dan lain sebagainya, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia.
Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom saudara, shalom. Saya bersyukur dan kita bersyukur Tuhan Yesus baik bagi kita, amin. Apapun yang kita alami hari-hari ini saudara, Tuhan izinkan pastikan setiap hari berkata bahwa Tuhan Yesus itu baik dan sungguh baik dalam hidup kita. Sebab apa yang Tuhan perbuat, apa yang Tuhan izinkan terjadi, semua mendatangkan kebaikan, amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang sungguh baik dan teramat baik. Haleluya. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk memulai ibadah online saat ini. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Engkau mengorbankan anak-Mu yang tunggal ya Tuhan. Supaya setiap orang yang percaya kepada-Mu tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yesus datang supaya kami mempunyai hidup dan mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Terima kasih buat anugerah terbesar kami terima daripada Tuhan. Kau lahir bagi kami, Kau selamatkan hidup kami, Engkau pulihkan kami Bapa, Engkau berkati kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ini ucapan syukur kami. Di rumah-rumah kami merasakan hadirat-Mu, dimanapun saat ini kami berada, untuk kami memuji menyembah hadirat Tuhan nyata. Kuasa-Mu dinyatakan, yang lemah diberikan kekuatan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang perlu pertolongan Tuhan tepat pada waktunya dalam hidup kami. Sepanjang ibadah online ini Bapa, kemuliaan-Mu dinyatakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap berdoa memuji menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Katakan amin saudara. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang sungguh baik. Haleluya. Ini ucapan syukur kami bagi-Mu Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Kami bersyukur buat kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih. Kami kagum Tuhan. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Ini ucapan syukur kami, pujian kami kepada-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Mari sambil angkat tangan sama-sama. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih. Kami kagum ya Tuhan. Betapa kagum ku melihat
ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Setiap kami kagum atas perbuatan-Mu yang besar. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Katakan oh indahnya, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sekali lagi, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dia Tuhan yang sungguh baik, kasih-Nya besar, kasih-Nya ajaib, menyelamatkan setiap hidup kita. Haleluya. Mari kita mengucap syukur sama-sama buat kasih Tuhan, saudara. Katakan terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kemurahan Tuhan atas hidup kami. Kami bersyukur, kami memuji-Mu Tuhan, kami memuliakan Engkau. Sumber mujizat dalam hidup kami, sumber berkat atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu saat ini Bapa. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, yang ada di rumah-rumah, mari sembah Tuhan Yesus. Sembah Dia, Dia layak disembah, Dia layak ditinggikan. Haleluya. Oh, we worship Jesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan, sekarang dan sampai selama-lamanya. Umat-Mu menyembah, gereja-Mu menyembah-Mu Tuhan, bersyukur, memuji, memuliakan. Haleluya, haleluya. Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan Tuhan, Engkau layak diagungkan. Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami. Mulialah nama-Mu Tuhan, dahsyat dan ajaiblah perbuatan-Mu. Oh Jesus, ini Engkaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Sama-sama dengan pujian ini. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh
tebusku. Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosa kami, untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, amin. Kaulah Allah yang kusembah, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha. Kaulah Allah, Kaulah Allah yang kami puji, yang kami sembah, oh, yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Ya Allah yang layak dipuji, ditinggikan. Oh haleluya. Kaulah Allah, Kaulah Allah yang kupuji, yang kami sembah. Kaulah Allah yang kusembah, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, di tempat yang maha tinggi, di tempat maha tinggi. Mari sambil angkat kedua tangan kita katakan, di tempat maha tinggi. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Dia luar biasa, Dia hebat. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan kami dahsyat, Tuhan kami hebat, dan kami mau katakan saat ini, Kamu sungguh terkagum-kagum melihat perbuatan-Mu ajaib dalam hidup kami. Kami sungguh terkagum-kagum melihat perbuatan-Mu yang ajaib atas kota dan bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini pujian kami, ini sembah kami, ucapan syukur kami bagi-Mu. Sekali lagi Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya layak bagi nama-Mu Tuhan yang sudah lahir, mati dan bangkit bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersorak-sorai memuji Tuhan lebih lagi. Sama-sama kita katakan amin saudara. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya, katakan haleluya. Haleluya, haleluya, amin. Mari tepuk tangan sama-sama yang ada di rumah-rumah dimanapun saat ini berada. Kita memuji Tuhan, tinggikan Dia, Dia sungguh baik. Amin. Haleluya. Mari gereja Tuhan, mari umatnya dengan bangga katakan, come on. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku ya Tuhan. Allah penyelamat, kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan ya Tuhan. Allah kemenanganku, katakan sama-sama. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus.
Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus. Dalam bahasa Inggris sama-sama kita katakan, He is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. Yes, Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita yang sungguh baik, teramat baik. Haleluya. Kami terus rindu tinggal dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Menikmati kasih-Mu, menikmati kebaikan-Mu. Terlebih lagi kami rindu mendengar isi hati-Mu saat ini. Berbicaralah melalui hamba-Mu ya Tuhan. Kami tahu firman-Mu kekuatan atas hidup kami. Firman-Mu yang menuntun hidup kami Tuhan. Supaya kehidupan kami terus seturunan kehendak-Mu Bapa. Tuntun kami, berbicaralah kepada kami Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami. Kami berikan semuanya untuk-Mu ya Tuhan. Dan nyatakan jalan-jalan-Mu saat ini. Terima kasih Bapa. hatiku
setiap waktu. Nyatakan jalan-jalan-Mu bagi kami Tuhan. Mari biar musik saja menaikkan pujian ini. Sembah Tuhan, sembah Tuhan dalam roh shikara baba 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 baba. Oh la 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 la. Mari pribadi lepas pribadi saat ini Bapak Ibu. Berdoa di hadapan Tuhan. Rindukan Tuhan saat ini. Rindukan firman-Nya. Oh la 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 la. Nyatakan jalan-jalan-Mu bagi kami. Tuntun kami di penghujung tahun ini. Tuntun gereja-Mu ya Tuhan. Oh la 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 syakara la 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 la. Oh la 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 Terima kasih buat lawatan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat sepanjang tahun 2020 ya Tuhan. Banyak hal yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kami. Banyak hal yang Tuhan sudah lakukan atas keluarga kami. Terima kasih buat apapun yang kami alami sepanjang tahun ini. Hati kami tetap limpah dengan syukur pujian bagi-Mu. Bakal tinggal beberapa saat lagi Tuhan kami akan akhiri tahun ini. Bahkan 5 hari lagi kami akan merayakan hari kelahiran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat anugerah terbesar. Dan saat ini kami berikan hidup kami untuk-Mu ya Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami. Dan berbicara kepada kami. Mari angkat kedua tangan di hadapan Tuhan saudara. Ku berikan hatiku, amin. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku. Di setiap waktu nyatakan jalan-Mu. I give You my heart. Lord, I give You my heart. I give You my soul. I live for You alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, Lord, I give You my heart. Lord, I give You my heart. I give You my soul. I live for You alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have Your way in me. Lord, have Your way in me. Sekali lagi, Lord, have Your way in me. Shalom Bapak Ibu yang kekasih, kembali bertemu dengan saya, Pendeta Royal Purba, menyapa rekan-rekan dan jemaat Tuhan GBI Raden Inten. Saya percaya kita semua dalam perlindungan penyertaan, terus dalam penyempurnaan Tuhan, dan kita tetap kuat karena Dia Allah yang dahsyat dan luar biasa. Dia adalah Allah yang imanen dan transenden. Haleluya. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman. Tidak kebetulan rangkaian Natal ini kita sama-sama belajar dan kita sama-sama dikuatkan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan yang dahsyat, mari saudara tundukkan kepala kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih. Sekalipun kami ibadah online Tuhan, kami percaya firman-Mu tidak pernah terbatas untuk disampaikan. Seperti Allah yang kami kenal adalah Allah yang imanen dan transenden. Engkau adalah Yehova Syamah yang maha hadir. Firman-Mu berkata, 2-3 orang berkumpul, 2 orang sepakat, Engkau hadir. Dan apapun Bapa yang kami minta, Engkau akan memberikannya kepada setiap kami.
orang-orang percaya. Terima kasih, ajar kami di ibadah ini untuk mendengarkan sabda dan firman-Mu yang memberikan konfirmasi, menguatkan kami dalam masa-masa yang sedikit sulit ini. Kami percaya bahwa kami bisa dikuatkan karena Allah kami adalah Allah yang mempunyai kuasa. Terima kasih, urapi hamba-Mu dengan bahasa sederhana menyampaikannya. Dan ketika kami Bapa selesai mendengarkan firman ini, lebih daripada itu, bukan hanya sebagai pendengar, kami akan mengerjakan dan melakukannya. Bahkan kami percaya kami akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Shalom semuanya Bapak Ibu yang kasih. Hari ini kita akan sama-sama belajar. Saya berikan judul daripada perenungan kita, yaitu He was born for us. Dia lahir untuk kita. Nah, Bapak Ibu, mari kita baca firman Tuhan dari Yesaya 9 ayat 5, dan ini adalah ayat yang familiar buat kita. Nabi Yesaya, saudara, jauh sebelum Yesus lahir, dia sudah menubuatkan saudara akan apa? Kita akan sama-sama baca Yesaya 9 ayat yang kelima. Haleluya. Firman Tuhan berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk siapa? Untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ada kata saudara, haleluya, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Nah saudara, ayat ini Yesaya saudaraku yang kasih tekankan lagi, haleluya, diberikan kepada kita dengan kata itu. Karena apa saudaraku yang kasih? Ternyata begini saudaraku yang kasih, telah lahir saja itu nggak cukup. Maksud Yesaya, konfirmasinya buat Sion, gereja-gereja pada masa ini dikatakan diberikan saudaraku yang kasih untuk kita. Karena kalau dia lahir saudara, untuk siapa? Itu yang jadi pertanyaannya. Tapi kalau diberikan dikatakan untuk kita, yaitu saudaraku yang kasih, untuk kita semua orang yang apa saudara? Yang percaya kepada dia. Makanya saudaraku yang kasih, Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan. Wow, lebih mantap lagi kata-katanya. Tadi ada anak yang lahir, putra diberikan kepada kita. Sekarang saudara diteguhkan lagi dengan Yohanes 3 ayat 16 bahwa dianugerahkan kepada setiap orang percaya supaya mereka tidak binasa tetapi memperoleh hidup yang kekal. Nah saudara, yang menjadi pertanyaannya bagi saya, siapa yang disebut kita saudara? Apakah orang-orang percaya saja? Apakah orang Kristen saja? Apakah orang yang dalam gereja sajakah? Saudaraku yang kekasih, saya mau berkata, ternyata tidak saudara. Kuncinya siapa yang mau datang kepada Yesus, mengaku dengan mulutnya dan percaya dengan hatinya, maka mereka akan diselamatkan. Nah, kuncinya di situ saudara. Jadi kita yang dimaksud adalah apa? Untuk menyelamatkan dunia. Tapi dunia yang mana saudara? Dunia yang mulutnya mau mengaku Kristus, menjadikan Yesus Kristus, yaitu Kurios, penguasa tunggal dalam hidupnya. Dan saudaraku yang kekasih, mereka itu membuat dia bukan saja penguasa tunggal, tapi selalu menghidupinya, selalu percaya, dan terus menjadi orang-orang yang bertumbuh dalam keserupaan dengan Sang Kasih, Sang Putra, ya, Raja Damai yang lahir tersebut. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, saya catat di sini, haleluya. Untuk apa dia lahir untuk kita, saudara? Ternyata begini, untuk bersama-sama dengan kita. Jadi kalau diberikan saudaraku yang kasih, anak itu lahir dan diberikan, bukan saja saudara diberikan seperti itu, tapi untuk bersama-sama dengan kita. Makanya dia disebut adalah omnipresence. Haleluya. Dia adalah maha hadir, berkarya. Saudara bisa bandingkan nggak? Orang yang sekedar hadir tapi tidak berkarya. Saudara bayangkan saya berjalan bersama seseorang bersama-sama. Haleluya. Kata Immanuel
saudara, adalah kata bersama dengan kita. Nanti kita akan baca ayatnya dari Matius 1 ayat 23. Kata bersama-sama di sana bukan hanya bersama-sama berjalan bersama dengan Kristus, tapi Tuhan yang berjalan bersama dengan kita, Tuhan yang berkarya. Makanya dia bukan saja hadir, saudara. Ada begitu banyak orang bersama-sama, ya, sama-sama saudara, tapi sejujurnya dia absen. Karena apa? Karena dia tidak berkarya. Tuhan kita adalah Tuhan yang bersama, dia omnipresent, tapi dia berkarya, tidak absen. Terbukti dia memelihara kita. Berikutnya saudara, dia juga adalah omnipoten, saudara. Haleluya. Apa omnipoten, saudara? Dia adalah Allah yang diberikan kepada kita, Allah yang punya kuasa, maha kuasa. Tidak sampai di situ, saudaraku yang kasih, dia berkuasa kepada kita. Dia tidak hanya memiliki kuasa untuk disimpannya sendiri, tapi diberikan kuasa dunamos itu kepada kita. Sebab itu 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, halo, kita harus sadar ini supaya kita kuat di masa-masa sulit ini. Roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Haleluya. Saudara, makanya dia disebut adalah omnipoten, yang bukan memegang kuasanya sendiri, saudaraku yang kasih, tapi dia impartasi kepada kita untuk kita bisa mengalahkan dunia dan segala penghulu-penghulunya ini, saudaraku yang kasih. Haleluya. Dan dia juga omniscience, saudaraku yang kasih. Omniscience adalah maha tahu. Makanya saya sebut putra yang diberikan kepada kita, anak itu lahir, raja damai, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, Bapa yang kekal dan penasihat ajaib tersebut nggak sembarangan. Dia adalah omniscience. Omniscience artinya adalah maha mengetahui. Kalau dia mengetahui, saudaraku yang kasih, Allah yang bersama dengan kita, berarti dia tahu sekarang keadaan saudara. Sebab itu saya katakan, engkau lagi sakit meminta kesembuhan, saudara, dia akan menjadi Yehovah Rafa. Saudara, Allah yang menyembuhkan. Engkau, saudaraku yang kekasih, lagi butuh dan kekurangan saat ini. Bukan hanya finansial, kebutuhan-kebutuhan yang lain, saudara. Kebutuhan-kebutuhan apapun, saudara, dia menyediakan. Makanya dia disebut adalah Yehovah Jireh, saudara. Haleluya. Terlebih daripada itu, saudara, engkau mungkin kehilangan damai sejahtera karena tekanan sosial, tekanan ekonomi hari ini. Dia, saudara, adalah Yehovah Shalom yang menyediakan kepada kita damai sejahtera. Saudaraku, engkau kehilangan kekuatan hari-hari ini, saudara. Dia adalah El Gibor, Allah yang berperang bagi kita. Dia, saudara, memiliki bala tentara. Makanya dia disebut adalah Yehovah Sefaot, saudaraku yang kekasih. Dia lahir diberikan kepada kita. Kenapa, saudara? Ada begitu banyak dunia butuh keselamatan. Makanya dia disebut Yehovah Sitkenu, yaitu Yehovah yang menyelamatkan. Makanya, saudaraku yang kekasih, Matius 1 ayat 23 berkata, dia adalah Allah yang Immanuel. Dikatakan begini, saudaraku yang kasih. Haleluya. Sesungguhnya anak darah itu, siapa itu? Maria, akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Allah yang menyertai kita, saudara, omnipresent, hadir, omnipoten, diberikan kuasanya kepada kita, dan dia adalah omniscience yang mengetahui keadaan saudara hari ini. Saudara, kalau kita tahu dia adalah Allah yang Immanuel beserta dengan kita, bersama berjalan dengan kita, maka tidak ada lagi keraguan. Sebab itu saya mau berkata, di Natal ini mari tetap semangat. Karena apa? Yang pertama, dia ada, dia lahir, diberikan untuk kita. Untuk apa, saudara? Untuk bersama-sama dengan kita. Bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan 3 hari, tapi selama-lamanya sampai dia datang kali yang kedua. Haleluya. Saudara, waktu saya tahu Allah Immanuel ini, saudara, saya nggak main-main hidup saya. Haleluya. Kalau dia omniscience yang mengetahui, dia juga mengetahui apa kebutuhanmu. Tapi jangan lupa, dia juga mengetahui saat engkau berbuat dosa. Sebab itu jangan main-main jadi orang Kristen. Saudara, tidak ada gunanya melakukan euforia Natal, saudaraku yang kasih, tapi hidup kita tidak menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Karena apa, saudara? Bisa jadi saudara kita melakukan euforia perayaan Natal itu hanya liturgi dan melakukan roh agamawi. Makanya Natal ini saya diberkati, Bapak Ibu yang kekasih.
Kenapa? Karena Tuhan luaskan saudara, kita tidak bisa saudaraku yang kekasih melakukan celebration yang bagaimana-bagaimana. Kita lebih kepada introspeksi diri supaya kita mengimplementasikan, aplikasikan dulu saudara, kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita. Raja damai itu lahir, Immanuel tersebut bersama dengan kita, maka yang keluar adalah kasih daripada kehidupan kita. Sebab kasih itu sesungguhnya adalah Yesus Kristus yang lahir. Bapak Ibu, saya sering berkata dalam guyonan-guyonan saya kalau khotbah, kalau hanya parameter kita saudara pertumbuhan iman kita, yaitu pohon terang yang ada di rumah kita, lampu kelap-kelip yang ada di rumah kita saudara, itu tidak paralel dan tidak identik dengan yang namanya pertumbuhan atau growth daripada rohani kita. Yang menentukan saudaraku yang kasih bagaimana buah daripada kehidupan kita. Hari per hari saudara, Yesus harus lahir dalam kehidupan kita. Bukan hanya bulan 12. Makanya bahaya saudara. Ada begitu banyak orang berdamai cuma bulan 12 saudara. Haleluya. Bulan 1 sampai bulan 11 berantem. Kenapa bulan 12 jadi bulan keramat saudaraku yang kasih? Karena kita tidak tahu dia adalah Allah Immanuel yang bersama dengan kita. Orang yang bersama dengan Kristus harusnya mereka tidak ada lagi dendam, tidak ada kecewa. Karena yang lahir adalah kasih, yaitu keparadoksan daripada kekristenan. Orang membenci, kita menyayangi. Orang saudaraku yang kasih mendendam, saudara kita mengampuni. Orang menjatuhkan, kita membangun dan mendevelop. Orang saudara kecewa, saudaraku yang kasih, kita tidak bisa kecewa. Karena apa saudara? Yang bersama kita adalah Immanuel, yaitu putra yang diberikan kepada kita. Raja damai, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Jadi yang pertama saudara, kenapa dia lahir untuk kita? Karena saudaraku yang kasih, supaya kita bisa bersama-sama dengan dia. Nah, saudaraku yang kasih, yang kedua untuk apa saudara? Untuk menyelamatkan dan memberi hidup yang kekal. Haleluya. Amin saudara. Yohanes 3 ayat 16 tadi sudah saya katakan saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal satu-satunya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu yang kedua saudara. Yang ketiga saya mau berkata, supaya apa saudaraku yang kasih? Diberikan kepada kita dan lahir kepada kita dia saudara, untuk menjadikan kita agen-agen keselamatan di muka bumi ini. Alkitab berkata, Matius 6 ayat 10, Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Haleluya. Raja kita itu saudara lahir ke dunia, sesungguhnya kerajaan itu sudah datang kepada kita, Sion-sionnya saudara. Maka berita itu harus kita bawa kepada dunia saudara. Berita damai, berita keselamatan, berita saudaraku yang kekasih, kabar baik seperti yang dikatakan Yesaya 52 saudara. Haleluya. Maka dari kejauhan orang akan melihat ada keindahan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kalau kita aplikasikan dan kita implementasikan ayat dan renungan hari ini, maka saya pastikan Natal itu akan terus hidup dalam kehidupan kita. Raja itu terus lahir dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah gampang kecewa, kita tidak akan pernah gampang marah, kita tidak akan pernah gampang sakit hati, kita tidak akan pernah gampang dendam, kita tidak akan pernah gampang saudara menyakiti. Yang keluar adalah kasih daripada kehidupan kita. Sebagai penutup daripada firman renungan kita hari ini, saya akan bukakan saudaraku yang kasih 1 Yohanes 4 ayat ke-7 sampai dengan ke-8. Firman Tuhan berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, perhatikan baik, setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih saudara. Haleluya. Ada kata setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah
saudara. Jadi kalau orang tidak mengasihi saudara, itu orang yang tidak mengenal Allah dan tidak lahir daripada Allah. Sebab itu lahir dia ke dunia ini membuktikan dia adalah sang kasih, saudara. Haleluya. Jadi apa saudaraku yang kasih? Lihat baik. Ketika kita menjadi orang-orang percaya yang sudah mengalami kelahiran Kristus, mengalami kelahiran baru, saudaraku yang kasih, kita harus mengasihi. Lewat pembacaan ayat ini, saudara, saya mendapatkan perenungan, impartasi yang kuat, saudaraku yang kasih, ya. Di Natal kali ini, ternyata begini, orang yang tidak mengasihi, kalau saya boleh balik ayat ini, saudara, orang yang tidak mengasihi adalah orang yang tidak lahir dan tidak mengenal Allah. Artinya begini, saudaraku yang kasih, kalau Anda dijahati, kalau Anda dikecewakan, kalau Anda difitnah, kalau Anda terancam, kalau Anda, saudaraku yang kasih, dijatuhkan orang, kalau Anda dibully orang, saudaraku yang kasih, maka orang tersebut yang melakukan hal itu kepada saudara, harusnya kita yang mengenal, kita yang lahir daripada Allah, kita yang sudah mengalami kelahiran baru, maka yang keluar daripada kehidupan kita harus mengasihi orang tersebut. Karena apa? Kita menempatkan orang tersebut orang yang tidak mengenal Allah dan tidak lahir daripada Allah. Jadi yang keluar dari kehidupan orang percaya apa? Kasih. Kasih apa, saudara? Kasih yang tanpa syarat, yaitu kasih agapau. Wow, dahsyat, saudara. Baru orang lain melihat, saudara, sungguh benarlah Raja yang lahir itu diberikan kepada kita dan dianugerahkan kepada kita. Dan itu, saudara, bisa dibaca dunia bahwa kasih tersebut ada dalam kehidupan kita. Haleluya. Sebab itu saya mau berkata kepada saudara, mari terus saudaraku yang kasih pancarkan kepada dunia bahwa ia bersama dengan kita, Allah yang Immanuel itu. Saya tidak percaya orang berkata orang lahir dari Allah dan mengenal Allah, saudara, yang di depan dia berjalan dan bersama dia adalah Allah, yaitu Tuhan Yesus, yang menggait dia adalah Roh Kudus, saudara, tapi kehidupannya tidak memiliki kasih. Saya tidak percaya orang itu adalah orang yang lahir dari Allah dan mengenal Allah. Tapi orang yang mengenal Allah dan lahir dari Allah tetap menebar kasih kepada orang. Haleluya. Saudara, Alkitab berkata, apa lebihnya kalau engkau hanya mengasihi orang yang mengasihi engkau, tapi kasihilah musuhmu. Itu baru orang akan berkata memang dia adalah orang yang mengenal Allah, lahir dari Allah, dan orang yang lahir baru. Haleluya, haleluya. He was born for us. Dia lahir untuk kita, dan kita juga, saudaraku yang kasih, akan memberitakan kelahiran itu kepada dunia, dan dunia bisa diselamatkan, dan mereka akan mengalami berjalan bersama dengan Kristus, dan mereka, saudara, juga satu ketika akan menjadi agen-agen keselamatan. Haleluya, haleluya. Demikian firman Tuhan. Mari berdoa bersama dengan saya. Terima kasih Tuhan, hamba sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Selebihnya Tuhan, Engkau beracara dalam kehidupan kami. Terus Roh Kudus ingatkan kami akan firman yang disampaikan, supaya Natal kali ini memang berbeda. Bapa, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau lahir untuk kami. Bapa, putra itu diberikan untuk kami, supaya kami, Bapa, bersama-sama dengan Dia, dan Dia bersama-sama dengan kami. Kami ada di dalam Dia, dan Dia ada di dalam kami. Dan kami pastikan Tuhan, kami akan menjadi agen-agen keselamatan tersebut, karena kami mau semua dunia diselamatkan dan tidak ada yang binasa, seperti kerinduan-Mu juga. Terima kasih untuk hari kelahiran yang kami peringati. Terima kasih untuk Yesus yang menjadi Raja dan Kurios dan penguasa tunggal dalam kehidupan kami. Engkau adalah omnipresence, Engkau adalah Allah yang setia dan hadir. Engkau adalah omniscience, yang mengetahui apapun yang menjadi kebutuhan dalam hidup kami. Kalau kami, Bapa, mengetahui dan menyadari Allah kami, Allah Maha Tahu, tidak akan pernah gentar hidup kami, tidak pernah akan ragu. Badai boleh datang, Bapa, bumi boleh bergoncang, Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau membela kami dan membackup kami apapun terjadi dalam kehidupan kami. Tolong berikan kekuatan kami untuk menghadapi dunia yang semakin tidak pasti ini, karena kami sedang menuju kepada kepastian hidup yang kekal bersama dengan Kristus Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat GBI Raden Inten yang dikasihi Tuhan. Selamat Natal dan selamat Tahun Baru dari saya, keluarga besar Royal Purba. God bless you all. Shalom saudara,
Baru saja kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang tentu akan menguatkan kita, memberkati kita, meneguhkan iman kita, dan membangkitkan gairah rohani di dalam kehidupan kita. Sebelum kita terima doa berkat, kita akan bersama-sama memperkatakan definisi atau pengertian dari Pentakosta ketiga. Mari bersama dengan saya, kita perkatakan definisi Pentakosta ketiga ini bersama-sama. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Biar itu terjadi dalam hidup kita. Mari bersama-sama arahkan hati kita, angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Terimalah berkat, anugerah, damai, sejahtera, sukacita, kekuatan yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga melalui putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menolong, menyertai, dan memberkati kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kita terima berkat ini. Amin. Tuhan memberkati. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan ke Tuhan.